Hai, kali ini kita akan membahas tentang perlindungan investor di pasar modal. Untuk memulainya, mari kita membahas tentang tujuan dan pentingnya pasar modal dalam perekonomian dan peran investor dalam pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan maupun sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal juga berfungsi sebagai indikator kondisi perekonomian negara karena mencerminkan kegiatan bisnis dan kepercayaan investor. Tujuan dari pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat jual beli instrumen investasi yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat pemodal atau investor untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham dan dividen atau bagian laba perusahaan. Yang ketiga, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga lain yang dimilikinya sehingga dapat melikuidasi investasinya setiap saat. Yang kelima adalah sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, baik modal sendiri atau ekuitas maupun modal pinjaman atau utang, dengan cara menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal. Yang keenam, sebagai sarana pemerataan pendapatan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan bagian dari laba perusahaan. Yang ketujuh adalah memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Yang kedelapan, menampung tenaga kerja, karena dengan adanya ekspansi usaha, perusahaan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia. Yang kesembilan, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah, karena dividen dan capital gain yang diperoleh investor dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya pasar modal dalam perekonomian. Peran pasar modal dalam perekonomian diantaranya yang pertama, berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Yang keempat, mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan liquid yang dapat mencerminkan nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang kelima adalah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat, dan kompetitif yang dapat menarik minat investor domestik maupun asing. Yang keenam, mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang dapat meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan. Yang ketujuh, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dana dan preferensi investor. Yang kedelapan, mendorong terciptanya mekanisme pengawasan
dan pengaturan yang efektif yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan investor, perusahaan, dan perekonomian. Selanjutnya, mari kita membahas tentang peran investor dalam pasar modal. Investor adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalokasikan sejumlah dana, aset, atau sumber daya lainnya untuk diinvestasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial di masa depan. Investor dapat berupa individu, perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi lainnya. Tujuan utama seorang investor adalah untuk meningkatkan nilai investasinya seiring dengan berjalannya waktu. Mereka dapat mencapai tujuan ini dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, kripto, reksadana, properti, atau bisnis. Nah, investor memiliki peran penting dalam pasar modal. Di antaranya adalah pertama, menjadi tempat jual beli instrumen investasi yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Investor dapat membeli dan menjual instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya, serta mendapatkan keuntungan dari capital gain atau dari kenaikan harga saham dan dari dividen atau mendapat bagian dari laba perusahaan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat pemodal atau investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan bagian dari laba perusahaan. Investor dapat memilih perusahaan yang sesuai dengan profil risiko dan imbal hasil yang diinginkan, serta memantau kinerja dan prospek dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal, baik modal sendiri atau ekuitas, maupun modal pinjaman atau utang, dengan cara menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal. Perusahaan dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk membiayai proyek-proyek baru, memperluas bisnis, atau melakukan investasi lainnya. Yang keempat, mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan liquid yang dapat mencerminkan nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan. Investor dapat mengakses informasi yang relevan dan akurat tentang perusahaan dan instrumen investasi, serta melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Yang kelima, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat, dan kompetitif yang dapat menarik minat investor domestik maupun asing. Investor dapat memberikan sinyal dan umpan balik kepada perusahaan dan regulator tentang kualitas dan kredibilitas pasar modal, serta memberikan dorongan dan tekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik, atau sering disebut dengan good corporate governance. Yang keenam, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi investor. Investor dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan yang tersedia di pasar modal, seperti reksadana, exchange trade fund atau ETF, kontrak berjangka, opsi, waran, dan lain-lain. Yang ketujuh, terakhir, mendorong terciptanya mekanisme pengawasan dan pengaturan yang efektif yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan investor, perusahaan, dan perekonomian. Investor dapat melaporkan dan mengadukan segala bentuk pelanggaran atau penipuan yang terjadi di pasar modal, serta mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang layak. Lalu, poin berikutnya adalah untuk memastikan perlindungan bagi investor, maka di Indonesia terdapat lembaga perlindungan investor bernama Indonesia SIPF atau Securities Investor Protection Fund. Jadi lembaga ini dibentuk untuk memberikan perlindungan atas aset investor melalui dana perlindungan pemodal atau DPP, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan SIPF ini juga diawasi penuh oleh OJK. Dan pemodal yang asetnya bisa dilindungi oleh DPP harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah
menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek kustodian. Yang kedua, membuka subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya oleh kustodian. Dan yang terakhir, pemodal juga harus memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau biasa yang dikenal dengan Single Investor Identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, dan perlindungan ini tapi tidak bisa berlaku bagi pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang, atau pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, ataupun pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Dan yang ketiga, pemodal juga tidak boleh merupakan afiliasi dari pihak-pihak yang disebut di poin 1 dan poin 2 tadi. Nah, selanjutnya, perlindungan Indonesia SIPF di pasar modal menyangkut penjaminan aset yang tercatat berupa efek dan dana yang ada di rekening nasabah. Maka pemberian ganti rugi aset pemodal akan berdasarkan dari efek yang termasuk dalam penitipan kolektif KSEI dan dana yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama dari masing-masing pemodal. Tapi SPFF harus memberikan ganti rugi hanya untuk kasus-kasus yang telah diteliti oleh OJK dan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, OJK harus mengklaim bahwa terdapat kehilangan aset pemodal. Yang kedua, kustodian tidak memiliki kemampuan menggantikan aset pemodal yang hilang. Yang ketiga, kustodian tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha dan izin usaha atau persetujuan dipertimbangkan untuk dicabut. Selanjutnya, ganti rugi tersebut dibayarkan lebih dahulu oleh SIPF dan kemudian akan dibayarkan oleh kustodian berikut dengan biaya administrasinya. Jadi ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atau perkiraan nilai investasi pada masa datang. Jadi hanya berdasarkan nilai masa kini yang dicatat pada saat kehilangan. Nah, risiko-risiko apa aja sih yang dilindungi oleh Indonesia SIPF? Nah, risikonya itu adalah authorized fraud oleh kustodian. Jadi, seperti melakukan pencatatan, penyimpanan, mentransfer, menggunakan, hingga melaporkan aset modal tanpa sepengetahuan pemilik modal. Jadi, dalam hal ini, risiko yang dilindungi oleh SIPF adalah agar modal yang dimiliki oleh pemodal tidak digunakan, tidak disalahgunakan oleh sekuritas dalam modalnya. Indonesia SPF sendiri melindungi aset efek yang tercatat dan terdaftar di KSIE dan dana kustodian yang dibuka oleh nasabah-nasabah, dan dilindungi adalah jumlah pemilikan saham pemodal seperti jumlah lotnya. Sedangkan untuk resiko-resiko penurunan harga, delisting emiten, adanya gagal bayar, hal-hal tersebut tidak dilindungi resikonya oleh Indonesia SPF. Jadi Indonesia SPF hanya melindungi kepemilikan modal dari nasabah, tidak mencangkup dengan penurun harga ataupun delisting emiten. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Reynold Kelvin Gultom. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia SIPF atau Securities Investor Protection Fund dalam pengelolaan DPP. Nah, peran Indonesia di sini ada 7. Yang pertama itu menata usahakan dan mengelola DPP di pasar modal Indonesia. Yang kedua, melakukan investasi atas DPP di pasar modal Indonesia. Yang ketiga, ada menerima tambahan dana atau memungut biaya terkait perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Keempat, melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisa. Yang kelima itu untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya terkait klaim yang dilakukan oleh pemodal. Keenam, melakukan recovery DPP yang dikeluarkan untuk pembayaran klaim, termasuk namun tidak terbatas pada ikut serta proses hukum yang ada. Yang terakhir itu melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan perlindungan modal.
selanjutnya saya akan membahas sumber dana, tahapan pembentukan dana dalam menjalankan amanat dan tugasnya. Indonesia SIPF atau Securities Investor Protection Fund mendapatkan dana dari sumber berikut. Yang pertama itu ada kontribusi dana awal dari Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua ada iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh OJK yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan. Yang ketiga itu ada dana yang diperoleh dana perlindungan pemodal dari kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi. Yang keempat hasil investasi dana perlindungan pemodal. Nah yang terakhir itu ada sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.